Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh beribadah di gereja walaupun terbatas, hanya 120, dan terima kasih untuk Bapak Saudara yang sudah hadir bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan di dalam gedung gereja. Kami juga menyambut Bapak Saudara yang menyaksikan secara live streaming. Terima kasih karena kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Kami menyambut Bapak Saudara, jikalau ada yang baru pertama kali hadir untuk ibadah bersama dengan kami. Oh, ada. Oke. Mohon nanti boleh berdiri. Ibu Doli Sinaga. Selamat datang Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Dan kalau ada kesempatan boleh beribadah bersama dengan kami di minggu depan dan di minggu berikutnya. Kemudian Bapak Arfiani. Oh iya, Arfiani, oke. Terima kasih Bapak, selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada yang lain yang baru pertama kali hadir? Boleh berdiri. Selamat datang dan selamat hari Minggu Bapak. Oh, ini ada Bapak Heri. Oh, ini Bapak Heri dan Saudari Dorita ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan selamat berbakti bersama dengan kami. Dan ada juga Bapak Supeno. Boleh berdiri Bapak. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kalau masih di kota Palembang dan kalau ada kesempatan, kami terus mengundang untuk boleh beribadah bersama dengan kami di sini. Tuhan Yesus memberkati ya. Masih ada yang lain? Enggak ada. Oke, terima kasih Bapak Saudara sekalian dan mari kita akan mulai ibadah kita. Saya akan membacakan sebagian dari kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sampai detik ini kami boleh menikmati berkat kemurahan-Mu dalam keadaan baik dan sehat. Oleh karena pemeliharaanmu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan kalau kami boleh ada dalam ruangan ini bukan secara kebetulan, tetapi semua oleh karena tuntunan daripada Tuhan menuntun kami untuk boleh bersehati, berkumpul bersama, untuk boleh memuji, memuliakan dan menganggukkan nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena berkat kemurahan-Mu kami terus senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah ketika kami berkumpul bersama, memuji, meninggikan Engkau, kami memohon biarlah kuasa-Mu turun atas kami semua, agar setiap hati kami, jiwa kami, pendengaran kami, pikiran kami, benar-benar fokus dan tertuju hanya kepada Engkau. Biarlah kami menikmati kehadiran-Mu di dalam bait-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Engkau pada pagi hari ini, biarlah urapan daripada surga turun atas mereka semua, agar setiap pelayanan mereka sungguh memuliakan nama Tuhan, dan jemaat diberkati melalui pelayanan mereka, baik di dalam ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara live streaming. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita bersyukur, mari kita memuji dan menyembah Tuhan atas kasih setianya bagi kita sekalian. Saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Allah yang hebat, yang sanggup mengatasi segala masalah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk bersuka cita selalu. Ada satu nama yang layak kita tinggikan hari ini. Nama Yesus. Nama di atas segala nama di muka bumi ini. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Mata
benteng hidup kita. Bangkit surga nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat itu benar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Puji Tuhan, luar biasa. Kita punya Allah, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui segala sesuatu di dalam hidup kami. Walaupun jalanmu tidak dapat kami selami, kami percaya rancanganmu indah bagi kami semua. Penyertaanmu sempurna dan damai sejahtera Engkau sediakan bagi kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
Tuhan, hati kami terbuka untuk Engkau. Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Persiapkan hati kami untuk sebuah kebesaran Tuhan melalui firman-Mu. Kami ingin tersungkur di bawah kasih salib-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini kepada setiap kami. Kami rindu diubahkan, kami rindu dibentuk, kami rindu diperlengkapi. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Mari Tuhan, kami manusia yang jatuh dalam dosa. Hari demi hari perlu Engkau perbarui, agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah ibadah ini, firman Tuhan yang akan disampaikan ini benar-benar menjadi otoritas tertinggi dan kami duduk di bawah kaki salib Tuhan untuk diubahkan melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa menjadi saluran berkat. Dan kami berdoa tanpa terkecuali semua anak-anak Tuhan yang hadir dalam ruangan ini, yang mengikuti ibadah secara live streaming, semua diberkati oleh karena kuasa-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, saya menyapa Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini. Sudah beberapa minggu ya, kita 1 bulan mungkin lebih tidak bertatap muka. Rasanya kangen juga. Ya, tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Juga saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sekarang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak kami kenal, tetapi Bapak Ibu masuk kepada channel kami. Selamat bergabung dan selamat beribadah. Mari kita mempergunakan waktu yang singkat ini untuk kita dapat memahami kebenaran firman Allah dan kita dapat diberkati Tuhan. Kita siap untuk diberkati? Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan berbicara tentang peperangan rohani. Ya, peperangan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ayat Alkitab kita yang saya ambilkan dari surat Efesus pasal yang ke-6. Ya, surat Efesus kita buka pasal yang ke-6 dan kita akan baca bersama-sama dari pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, peperangan rohani orang percaya. Ya, saya memberikan judul khotbah saya, peperangan rohani orang percaya. Di bawah perikop bacaan kita adalah perlengkapan rohani. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dalam permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil,
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dalam keberanian aku menyatakannya, bagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat Efesus tulisan Paulus, surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat latar belakangnya bahwasanya Paulus menulis surat ini dari dalam penjara di Roma. Di mana Paulus sedang dipenjara di Roma, ya, itu selama 2 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang hamba Tuhan sedang dipenjara merupakan suatu kesempatan dia untuk mendapatkan inspirasi dari Tuhan, ya, bersama-sama hidup bersekutu dengan Tuhan, lalu menuangkan tulisan-tulisan untuk jemaat yang dia layani. Dan di dalam hal ini dia menulis surat ini, ya, dari dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dipenjara selama 2 tahun. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana Paulus dipenjara oleh karena dia memberitakan Injil, bukan karena kesalahan, bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia korupsi, tetapi diisukan dia telah melakukan sebuah kekacauan di sebuah kota, lalu ditangkap, diadili, lalu dia dipenjarakan. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, dia dipenjarakan di tempat yang paling dalam, di tengah-tengah, bahkan dia dibelenggu, dia dipasung. Bapak Ibu bayangkan, mari kita berimajinasi begitu jahatnya, begitu kejamnya, begitu luar biasanya tentara-tentara Romawi dia menjaga oleh karena keputusan di mana Paulus harus dipenjarakan. Tetapi saudara melihat bagaimana Paulus dan Silas waktu dia dipenjarakan, dia memuji-muji Tuhan di dalam penjara itu. Dan terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sehingga semua sendi-sendi pintu-pintu penjara itu terbuka luar biasa. Dan kepala penjara melihat kenyataan seperti itu, dia takut lalu ingin membunuh diri. Kemudian Paulus mengatakan, jangan membunuh dirimu, aku masih ada di sini. Ketakutan sekali apa yang sedang terjadi. Ketika Paulus memuji Tuhan, ketika Paulus menyanyikan puji-pujian demi kemuliaan Allah saat dia dipenjara dengan Silas waktu itu, terjadi gempa bumi, terjadi sesuatu yang sangat hebat sekali. Dan sendi-sendi penjara, pintu-pintu penjara terbuka, terlepas. Kemungkinan banyak tahanan-tahanan lari. Dan dikiranya Paulus juga lari, tetapi Paulus tetap ada di sana. Ini aku ada di sini. Kemudian kepala penjara takut lalu bertanya, saudara, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu Paulus berkata, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan, kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Kepala penjara bertobat oleh karena kesaksian Paulus. Nah, kesaksian Paulus inilah yang mendorong dia untuk terus bersaksi, dan bersaksi. Kemudian jemaat ini diperlengkapi oleh kebenaran firman Allah yang ditulis oleh Paulus, yang nanti Titikus yang akan menolong menyampaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang ditekankan di sini. Efesus ditulis untuk memberikan dorongan kepada tubuh Kristus agar semakin dewasa secara rohani. Paulus menunjuk gambaran, dan Paulus memberikan gambaran bagaimana rencana Allah di dalam keselamatan sejak dunia diciptakan. Semua keistimewaan dan kesatuan orang Kristen diberikan di sana, percaya menyiapkan diri setiap diri mereka untuk peperangan rohani setiap hari. Bahwa kehidupan kekristenan itu diperhadapkan sebuah peperangan di medan laga, peperangan secara rohani, bukan permainan, tapi peperangan. Paulus membuka konsep pikir orang-orang Kristen, agar mereka paham benar bahwa hidup mereka di tengah-tengah dunia ini bukan hidup santai, bukan hidup seenaknya sendiri, tetapi hidup penuh dengan perjuangan.
Dan yang perlu ditekankan oleh Paulus, bahwa perjuangan orang-orang percaya untuk berperang, itu bukan berperang melawan manusia secara fisik, bukan melawan oknum-oknum manusia secara pribadi, bukan. Tetapi Alkitab menjelaskan berperang secara rohani, melawan iblis, melawan roh-roh jahat, melawan penghulu-penghulu dunia di angkasa di sana, yang sekarang sedang merajalela dan membawa setiap manusia berada di dalam siasatnya untuk dijerumuskan, untuk dimasukkan, untuk diintervensi agar hidup sesuai dengan keinginan iblis. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita selalu dan setiap waktu berada di medan pertempuran, bukan di medan permainan. Itulah sebabnya, maka orang Kristen tidak perlu berperang dengan senjata, seperti selayaknya orang-orang yang ingin memerangi orang lain, yang ingin memerangi negara lain, yang ingin memerangi suku lain, yang ingin memerangi orang-orang yang dia musuhi dengan senjata peralatan perang. Tidak. Kekristenan hadir di muka bumi menjadi serangan, menjadi incaran iblis untuk dijatuhkan, untuk dimusuhi. Itulah sebabnya maka Allah memberikan dorongan kepada Paulus melalui Roh Kudus untuk menulis isi hati Allah dan menyampaikannya kepada jemaat di Efesus ini, bahwa engkau telah diselamatkan, tetapi engkau tidak begitu saja hidup dengan enak, tetapi engkau akan menjadi serangan, engkau akan menjadi sasaran, engkau akan menjadi incaran iblis. Saudara, iblis itu musuh kita yang paling kejam. Iblis itu musuh kita yang paling luar biasa. Dia sebagai pendusta, dia sebagai pembohong, dia sebagai pembunuh. Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh, tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Saudara, berbeda 180 derajat. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus untuk menguatkan dan untuk memberikan gambaran secara garis besar dan global kepada setiap orang percaya, bahwa kita tidak hanya diselamatkan selamat begitu saja, tetapi kita diizinkan hidup untuk terus memberitakan Injil seperti Paulus, sekalipun Paulus di penjara. Tetapi jangan lupa bahwa ada musuh yang selalu mengincar setiap kehidupan orang percaya untuk dijatuhkan. Itulah sebabnya digambarkan oleh Petrus, iblis seperti singa yang apa? Yang mengaum-aum, mencari mangsa yang dapat ditelannya, diterkamnya, dicabik-cabiknya. Wow, singa saudara, bukan kucing. Ya, beda ya. Kucing halus lembut, tapi jahat, suka mencuri makanan di meja makan. Ini singa. Saudara bayangkan, berimajinasilah dengan singa. Bagaimana singa kalau lapar? Siapapun yang lewat bisa dibantai, bisa dicabik-cabik dan dimakan habis. Itulah gambaran iblis, itulah gambaran setan yang akan menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, maka dengan tema yang sangat baik saya angkat saat ini, yaitu peperangan rohani orang percaya. Ada 3 konsep yang perlu kita perhatikan. Ya. 3 konsep dasar dalam peperangan rohani agar kita bisa memenangkan pertempuran itu. Bagaimana? Pertama, ya, yang pertama, kita harus berdiri teguh dan kuat di dalam Tuhan. Ini penting. Berdiri teguh dan kuat di dalam Tuhan, ya. Di dalam kuat di dalam Tuhan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13, ya. Kekuatan kita ini berasal dari kuasanya, dari kuasa Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kalau kita mau menang, libatkan Tuhan. Kalau kita mau kalah, ya sudah, pakai kekuatan kita sendiri. Karena sekali lagi,
Hidup kita ini adalah perjuangan peperangan. Dan jangan main-main. Musuh kita bukan sembarangan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nol. Karena Alkitab berkata di luar aku, itu Yohanes pasal 15 ayat 5b kalau saya tidak salah. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Artinya kita harus menyadari bahwa ketika kita tidak melibatkan Yesus, ketika kita tidak memakai kuasa Yesus yang sudah ada, itu, maka kita akan berada di dalam setiap langkah, itu selalu kalah, dan selalu kalah, dan selalu kalah. Ketika kita akan mengalami kemenangan, maka kita harus berdiri teguh di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Harus ada kuasa, karena diri kita itu tidak ada apa-apa, nol. Ketika angka 0 ya, dihadirkan satu angka di sampingnya, akan menjadi angka 10, bukan? Betul? Ketika angka 0 dihadirkan angka 1 di samping kirinya, ya, maka angka 0 itu akan berarti menjadi angka 10. Itu kehebatannya. Manusia diibaratkan sebagai angka 0 yang tidak punya kekuatan. Manusia lemah, manusia penuh dosa, selalu jatuh. Tetapi ketika ada kuasa Tuhan, ketika ada kehadiran Allah, ketika ada penyertaan Allah, maka yang lemah itu bisa menjadi kuat. Amin. Yang lemah bisa menjadi kuat. Yang tidak tegak menjadi tegak. Yang tidak kokoh menjadi kokoh karena ada kehadiran satu pribadi, yaitu Yesus. Oleh karena itu maka Paulus menulisnya begini. Ini luar biasa. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, bukan di dalam kekuatan yang lain. Di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Lampu ini tidak akan pernah menyala terang seperti ini tanpa ada aliran listrik, tanpa ada setrum di dalamnya. Ketika padam, tidak ada aliran masuk, maka lampu ini akan menjadi benda-benda yang tidak berarti. Sorot lampu begitu terang, karena ada aliran di dalamnya. Tanpa ada aliran, maka lampu-lampu ini akan menjadi lampu-lampu yang hanya benda mati, benda yang tidak berfungsi. Dia akan berfungsi ketika ada aliran. Kita akan berfungsi ketika ada pribadi lain, ketika ada kuasa lain yang menguasai kelemahan kita. Maka Paulus selalu berkata begini, dalam kelemahankulah kuasamu yang sempurna itu nyata. Bukan dalam kehebatan, tapi dalam kelemahankulah, kata Paulus. Saudara, Allah merindukan setiap kita berada di dalam kelemahan diri, lalu mengundang, lalu merindukan, haus untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan nanti akhirnya Allah yang bekerja. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan karena lawan kita bukan lawan sembarangan, yaitu iblis. Iblis itu musuh kita. Iblis juga pencoba kita. Anak sekolah minggu suka nyanyi nih, iblis itu musuh kita. Terus apa? Iblis itu. Oke, ada nggak lagunya itu? Tahu nggak ya? Yang anak guru sekolah minggu coba tolong dong dinyanyikan. Ada yang pakai mic bisa menolong di belakang. Ayo coba nyanyikan itu. Ya. Na 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 na. Ayo 1, 2, 3. Itu musuh kita. Nggak ada ya di slide. Iblis. Terus. Nah, lagu sekolah minggu aja mengingatkan kita bahwa musuh kita ini iblis, bukan bapak kita, bukan tetangga kita, bukan lawan bisnis kita, bukan orang yang suka ngerecokin kalau kita usaha, bukan, itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah adalah oknum di balik orang-orang tersebut. Maka jangan perangi orangnya. Perangi iblisnya.
Ku menang di dalam peperangan. Betul kan? Ayo, ya bangkit berdiri, Kita nyanyikan. Saudara jangan lemah, jangan lembek seperti itu. Semangat. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Ku menang. Ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, lebih semangat lagi. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Saudara, ini peperangan. Ini peperangan secara rohani. Saudara jangan lembek. Berperang kok. Iblis, minggir dong. Minggir, jangan di situ dong, nggak bisa. Iblis nggak model kayak begitu. Kita harus perang ya, senjata kita harus nanti kita pergunakan. Semangat, sekali lagi kita angkat pujian ini. Ayo Mas, semangat Mas. Semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Siapa? Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Oke, silakan duduk. Itu musuh kita iblis. Ya, kita nggak bisa toleransi, kita harus perang. Ya, oleh karena itu, mari kita pergunakan kekuatan Allah, jangan kekuatan kita sendiri. Ingat, musuh kita ini si pencoba. Yesus dicobai di padang gurun, Matius pasal 4, ya kan? Musuh kita itu ilah-ilah zaman ini, iblis ini yang melawan Tuhan untuk menghalangi rencana-rencana Tuhan. Pertanyaannya muncul, bagaimana agar kita kuat di dalam Tuhan? Jawabannya di poin kedua, garis besar khotbah saya pagi ini. Bagaimana agar kita kuat di dalam Tuhan? Jawabannya adalah poin yang kedua. Apa poin kedua? Next, poin yang kedua yaitu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Perhatikan di layar. Ini perlengkapan perang. Yang pertama apa di situ dikatakan? Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Harus pakai ikat pinggang. Ikat pinggang bukan yang kecil seperti ini. Bukan yang kecil seperti ini. Nah, bukan kecil. Tapi ikat pinggangnya itu dari kulit, besar, tebal, lalu melingkar di sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kuat. Ya, supaya tidak kendor, kuat. Lalu ada fungsi-fungsi lain, antara lain ada senjata pedang, biasanya ditaruh di. Nah, kepala penjara tadi yang saya ceritakan, waktu ada gempa bumi Paulus memuji Tuhan, dia mengambil dari sarungnya senjata itu, mau dipakai untuk bunuh diri. Karena apa? Karena dikira semua tahanan lari termasuk Paulus dan Silas. Lalu Paulus berkata, aku ada di sini, jangan bunuh diri. Dan akhirnya dia diselamatkan. Berikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disinilah kita harus menjaga. Kita harus melakukan sebuah tindakan-tindakan yang benar. Kalau kita hidup di dalam tindakan-tindakan dan kelakuan yang benar, iblis menyerang kita, menjatuhkan kita, tidak bisa. Wong kita hidup di dalam kebenaran kok. Itulah sebabnya, kalau orang hidup dalam kebenaran, senjata yang lain ditaruh siap, maka nanti akan ada senjata yang ditaruh. Yang kedua, senjatanya apa lagi? Di dalam layar itu bisa ditanya. Yang kedua adalah
Jadi berdirilah tegap, berikatkan kebenaran, dan berbaju sirah. Saudara bisa melihat di layar kaca. Baju sirah itu bajunya seperti itu. Ya, ini menutupi, ya, menutupi tubuhnya, khususnya di bagian dada, jantung, paru-paru yang sangat vital. Itu berat sekali. Tentara Romawi memiliki itu, dan saya berpikir, kenapa Paulus menuliskan agar orang-orang percaya di dalam melawan musuh, yaitu serangan iblis, memakai senjata ini. Dan dia mengilustrasikan dengan pakaian ataupun dengan peralatan perang yang dipakai, yang dikenakan oleh prajurit atau tentara Romawi. Saya menganalisa kemungkinan besar saat penjaga-penjaga penjara itu memakai alat militer. Mungkin Paulus berdiskusi lalu tanya. Atau mungkin Paulus mendapat dorongan dari Roh Kudus untuk menguraikan satu persatu ini. Sehingga dia bisa menjelaskan secara detail. Ikat pinggang itu untuk menahan. Supaya bisa jalannya, langkahnya bisa leluasa. Coba kalau Bapak Ibu pakai celana, kok Bapak Ibu? Oh iya ya, Ibu ada yang pakai celana ya, celana panjang maksudnya. Itu kalau kendor gimana? Biasanya pakai ikat kan, ikat pinggang. Supaya enggak kendor, jalannya enak. Saya pernah melihat beberapa orang hamba Tuhan ya, kalau khotbah itu celananya agak sedikit longgar, kadang-kadang sedikit-sedikit ditarik begini naik. Gini-gini kan naik, kadang-kadang sedikit-sedikit naik. Kelihatan dari jemaatnya, nggak elok juga ya. Dikit-dikit kalau Pak Pendeta khotbah, habis itu terus digini-gini kan nggak elok, ya kan. Tapi kalau pas begini, pas begini, nah itu enak. Ya. Nggak terlalu maju juga perutnya, perutnya ini, iya nggak terlalu maju juga. Jadi pas enak. Jadi ketika dikasih ikat pinggang enak. Nah kalau kendor itu nggak baik. Semangat rohani pun kalau kendor nggak baik. Belajar anak-anak sekolah kalau kendor tidak baik. Makanya mulai besok itu sudah mulai tatap muka ya Bu Guru ya. Mulai tatap muka di sekolah kita ya, anak-anak sekolah kita ya. Karena apa? Sudah lama sekali dan pemerintah mengizinkan untuk tatap muka secara onsite ya. Jadi mereka bisa belajar. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini berikat pinggang kebenaran, kemudian berbaju sirah. Orang yang berbaju sirah keadilan akan kebal dengan serangan-serangan yang menimpanya. Akan kebal. Kalau hidupnya sudah di dalam kebenaran, lalu di dalam sebuah keadilan, mau bilang apa? Iblis mau menyerang dari mana? Itu ya, secara singkat. Kemudian yang berikutnya apa? Next. Yang berikutnya di sini berkasutkan kerelaan, ya. Sebelum perisai iman itu ada berkasutkan kerelaan, ya. Di situ ada berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut atau sepatu, ya itu kan kasut itu kaos kaki. Itu ditaruh di situ, kemudian ada sepatunya, sendal biasanya kalau zaman dulu enggak sepatu kayak sekarang ini, tapi terus diikat ya. Kemudian itu supaya leluasa jalannya. Jalannya leluasa lalu cepat bergerak. Jadi pemahaman di sini Paulus mengingatkan bahwasanya apa? Kalau kamu punya senjata berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, artinya selalu siap bergerak, selalu siap memberitakan. Jadi Paulus itu sendiri yang sudah melakukan ini, yang sudah memakai peralatan itu. Di mana letaknya dia? Dia selalu siap. Contohnya di mana Pak Pendeta? Contohnya saat kepala penjara mau bunuh diri. Dikiranya Paulus lari, dia cepat-cepat di situ bersaksi. Memberitakan Injil, kepala penjara terima Yesus, lalu dibaptis. Cepat-cepat dia tidak menunggu waktu. Ini saatnya waktu yang tepat, makanya istilah lari dia harus cepat-cepat lari. Istilah kaos kaki atau sepatu atau sendal dia cepat-cepat untuk berjalan. Jadi tidak membuang-buang waktu. Artinya apa? Anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, kapanpun saatnya, apapun situasinya, firman Tuhan berkata begini. Beritakanlah firman Allah, siap atau baik atau tidak baik waktunya.
siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus siap memberitakan kebenaran firman Allah, damai sejahtera, membawa damai di mana-mana, memberitakan sukacita di mana-mana. Ketika sukacita diberitakan, ketika damai diberitakan, maka di sana tidak akan terjadi perseksiosan. Tapi kalau kebencian, permusuhan, iri hati, itu yang menguasai manusia, maka damai itu akan menyingkir dari dirinya. Tetapi ketika anak-anak Tuhan, ketika murid-murid Kristus, ketika orang-orang percaya memakai senjata ini, yaitu senjata kerelaan, senjata keikhlasan, senjata langkah cepat untuk memberitakan kabar keselamatan yang membawa damai sejahtera dalam setiap hati orang yang merespon, maka di sana kita akan dibebaskan. Kita akan memenangkan pertempuran. Pemberitaan Injil itu peperangan rohani. Karena apa? Karena begini, orang yang tidak percaya Yesus itu di dalam kekuasaan kuasa setan, kuasa iblis. Lalu kita akan merebut dia dari tangan iblis, kita akan rebut, lalu kita akan bawa kepada pengharapan kekal di surga. Pasti dong berperang, dia nggak mengizinkan kita. Pasti iblis nggak mengizinkan kita merebut orang itu. Tapi ketika kita membawa damai sejahtera melalui kesetiaan kita memberitakan kabar baik, iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dengan kaos kaki atau sendal adalah perlengkapan sebagai seorang prajurit untuk bergerak. Ciri-ciri orang Kristen adalah siap bergerak, siap maju, siap datang, siap melayani. Saudara saya Pak Supana ini adalah orang yang semangat banget di dalam melayani Tuhan. Dimanapun sampai tengah malam, tadi malam kesaksian dengan saya. Kalau memberitakan Injil Pak Pendeta, saya sampai tengah malam pun saya siap. Dia dari seberang kepercayaannya, lalu ikut Kristus. Pernah melayani di Tegal, pernah juga ke tempat-tempat lain, sekarang berada di Bangka. Pelayanannya. Dan orang-orang yang belum percaya Yesus menjadi sasaran dia dengan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera agar orang lain mendengar berita baik dan diselamatkan. Bukan hanya Pak Supana, tapi kita semua yang mengaku diri orang percaya, kenakanlah perlengkapan senjata ini, yaitu kerelaan untuk memberitakan. Yang berikutnya adalah selalu memakai perisai iman, perisai. Nah itu, perisai iman seperti itu saudara. Saudara lihat, perisai itu biasanya dipegang tangan kiri. Lalu tangan kanan membawa senjata. Apakah itu tombak, apakah itu pedang. Perisai. Perisai itu untuk melindungi diri orang itu. Peperangan saat itu biasanya ada musuh yang menyerang dengan panah. Lalu ujung panahnya itu dikasih kayak zat ataupun kayak minyak, lalu dinyalakan. Kemudian ditembakkan ataupun dipanahkan. Maka di situ ada perisai. Ketika perisai dipasangkan di depan dirinya, maka panah api itu hanya sampai ke perisai dan mati. Panahnya tadi, apinya tadi mati. Makanya di situ dikatakan, pergunakan perisai iman untuk menangkal serangan api dari si jahat atau dari si iblis. Nah itu kita perlu pakai saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perisai iman artinya apa? Kita harus mempergunakan iman dengan sekuat tenaga. Kita harus mempergunakan iman, menahan dengan iman, menangkis dengan iman serangan-serangan itu. Maka setiap hari Bapak Ibu boleh berdoa pada Tuhan, Tuhan tambahkan iman. Ini bukan iman yang diperisai, ini bukan iman untuk keselamatan masuk surga, tapi iman penyerahan diri kepada Tuhan. Bahwa kita setiap hari mampu bertahan melawan serangan iblis. Berikutnya adalah apa? Berketopong keselamatan. Ketopong itu kepala nih, nah itu kepala. Ketopong keselamatan, ketopong di kepala, artinya keselamatan datangnya dari Kristus sebagai juru selamat. Pemahaman kita tentang keselamatan di dalam kepala ini, keyakinan kita akan Kristus, akan iman kita kepada Kristus,
akan kebenaran firman di dalam Kristus itu harus benar-benar ditata di doktrin kita. Itu benar-benar tidak boleh disesatkan. Ketika kita punya ketopong keselamatan, maka kita dapat menahan serangan yang masuk ke otak dan pikiran kita. Aliran-aliran sesat, informasi-informasi sesat. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, itu mental, tidak mudah dipengaruhi. Berapa banyak ada berita-berita yang bohong, yang sekarang berseliweran. Berapa banyak informasi-informasi yang masuk ke kepala kita, ke telinga kita, ke pikiran kita. Perlu Anda saring betul bahwa informasi itu harus dibuktikan bahwa itu benar. Karena sekarang banyak informasi-informasi yang salah. Mari pergunakan ini. Yang terakhir, yaitu pedang roh. Itu pedang, gambar pedang. Pedang roh atau yaitu firman Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa nih. Paulus itu menjelaskan perlengkapan-perlengkapan senjata untuk bertahan. Kemudian yang terakhir, dia menunjukkan sebuah perlengkapan senjata bukan untuk bertahan tapi untuk menyerang. Yaitu pedang. Ya, dia dibilang pedang, firman Allah, pedang roh, firman Allah. Dan kita mendapat ilustrasi, mendapat gambaran di mana Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun, dia mengutip dan dia memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Iblis mengikut-ikutan ngutip ayat Alkitab Perjanjian Lama juga, tapi enggak lengkap. Akhirnya dengan senjata itu, akhirnya dengan pedang roh itu, Yesus secara manusia saat itu yang hidup dalam dunia dan dicobai iblis, dia bisa melawan iblis dan iblis meninggalkan Yesus. Dia berkata mau mencari waktu yang tepat. Kalau Yesus ada diserang oleh iblis, jangan mimpi kalau kita orang Kristen pengikut Yesus enggak diserang. Enggak jadi sasaran iblis, jangan mimpi. Kita diperhadapkan dengan pertandingan terus, dengan lawan terus tiap saat. Ya saudaraku yang kasih itu, pedang itu bisa melukai dan membunuh. Tapi pedang roh itu melukai namun menyembuhkan. Amin. Perhatikan kalimat saya. Pedang yang dibawa oleh prajurit itu bisa membunuh, menusuk dan membunuh orang. Tapi pedang roh itu bisa membunuh keegoisan, membunuh keangkuhan hidup, membunuh orang-orang yang putus harap, memberikan pengharapan bagi orang percaya. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Firman Allah itu memiliki peranan yang luar biasa untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemenangan dari musuh kita. Maka pergunakanlah firman Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang ditulis oleh Alkitab dan apa yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita luar biasa. Renungkan siang dan malam. Ini senjata, ini berkat. Orang yang gak punya hikmat baca Alkitab diberikan hikmat. Orang yang penuh dengan kekhawatiran hidup, kegelisahan, baca firman Allah, Roh Kudus bekerja, menghibur, memberikan kekuatan dan memberikan petunjuk-petunjuk, dikuatkan, diteguhkan. Ada amin? Itulah sebabnya back to the Bible itu penting banget, kembali kepada firman Allah. Berapa sering kita merenungkan? Pak Pendeta Tinus minimal mengajarkan satu pasal ya Pak ya, kepada murid-muridnya. Mari kita pelajari, karena dari sinilah kekuatan kita membunuh keegoisan, keangkuhan hidup, tapi memberikan pengharapan. Yang terakhir, ya ini udah terlalu lama ya. Yang terakhir adalah konsep yang ketiga. Yang pertama berdiri teguh dalam kekuatan Tuhan. Yang kedua memakai perlengkapan senjata Allah. Memakai seluruh, jangan sebagian, seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang terakhir, ayo terus
memberikan kekuatan. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat di dalam doa. Karena doa itu bisa mengubah segala-galanya, amin. Doa itu bisa membuka pintu yang tertutup. Doa itu bisa menghadirkan kemustahilan menjadi kenyataan. Setuju? Amin? Amin? Itu doa. Ingat Yunus berdoa di dalam perut ikan. Dimuntahkan. Dia berdoa di jalan buntu. Saya pernah khotbah Yunus, temanya doa di jalan buntu. Jalan buntu udah gak ada tempat, gak ada bisa keluar. Tapi begitu berdoa, memuji Tuhan, dimuntahkan di dalam mulut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa setiap waktu adalah kekuatan untuk memperoleh kemenangan. Berdoa setiap waktu. Kekuatan memperoleh kemenangan. Mengapa harus berdoa setiap waktu? Karena kita menjadi sasaran, menjadi serangan, menjadi tujuan iblis untuk menghancurkan kita. Untuk merusak hidup kita. Bagaikan singa tadi yang saya ilustrasikan akan menelan kita. Berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu penting. Waspada, hati-hati, selalu waspada. Kepala security kita yang dari Kodam selalu mengingatkan kepada anak buahnya. Sekitar 7 satpam kita punya, lalu dia katakan, kamu harus tetap berjaga-jaga. 24 jam. Kalau sampai komandan datang secara tiba-tiba, Anda tidak siap akan mendapat teguran. Itu artinya siap sedia. Baru security, saudara. Ya, ini tentara, ini prajurit. Harus siap sedia. Oleh karena itu berjaga-jaga, waspada. Karena serangan itu bisa tiba-tiba menyerang kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh untuk tubuh Kristus. Berdoa untuk pelayanan seperti Paulus minta, doakan aku supaya ketika aku membukakan mulutku diberikan hikmat agar Injil dapat diberitakan. Saudara, mari kita pergunakan ini semua untuk menjadi sarana perjalanan hidup kita di dunia ini. Agar kita dimampukan memenangkan pertandingan. Berdirilah kuat di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Pergunakan seluruhnya perlengkapan senjata Allah. Ada perlengkapan untuk menahan pertempuran dari luar, ada perlengkapan untuk menyerang, yaitu melalui firman Allah. Dan jangan jemu-jemu berdoa. Bukan banyaknya kata-kata, bukan sering-seringnya, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang akan menjadi penentu kemenangan kita. Saudara siap menjadi pemenang? Amin. Saudara siap menjadi pemenang? 3 konsep dasar pergunakan itu. Karena setiap saat kita akan diserang. Bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian sebagai respon kebenaran firman Tuhan. Nyanyikan dengan sepenuh hatimu, saudara. Di dalamku, tenanglah jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, kekuatan dari Tuhan. Sampai kapanpun kita dapat bertahan. Amin. Oh, luar biasa Tuhan Yesus kita. Amin. Selalu menopang hidupku. Dengan iman, saya mengajak Bapak Ibu menyanyikannya dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Engkaulah perisaiku saat
menerpaku. Amin. Firman Tuhan yang hidup ini. Amin. Di dalamku tenanglah jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika firman Allah telah disampaikan, namun saudara masih memiliki sebuah keraguan untuk menjalani kehidupan karena begitu banyaknya tantangan hidup yang menimpa dan yang menyerang terhadap kehidupanmu. Maukah hari ini engkau membuka pintu hatimu dan mempersilahkan kuasa itu menguasai hidupmu, mempersilahkan kuasa dan kekuatan Tuhan itu mendominasi dalam hidupmu? Mungkin kan kau sedang mengalami permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit, beban yang begitu berat. Dan saudara ingat akan janjinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ketika Yesus menawarkan seperti itu sekarang, maukah engkau datang ke dalam Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan kelegaan? Saudara, mulai saat ini saudara berada bukan di dalam arena permainan, tetapi arena peperangan pertempuran secara rohani. Bukan memakai senjata-senjata duniawi, tapi memakai senjata perlengkapan senjata Allah. Pergunakan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadikan itu senjata-senjata kita untuk kita menang di dalam pertempuran rohani. Dan kita yakin, karena kemenangan sudah terukir di atas kayu salib, dan kita berangkat berperang bukan berangkat dari kekalahan, tetapi berangkat dari kemenangan yang dijamin oleh Tuhan melalui kemenangannya di atas kayu salib. Berdoa, berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga. Mari kita kembali, mari kita datang, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuh hati kita. Karenanya kuasa Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk menang. Tunduk kepala, dan ketika Anda mengangkat tangan punya pergumulan, saudara nggak perlu maju ke depan, tapi saudara cukup dari tempatmu. Adakah saudara yang sekarang ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami problem, dan ingin saudara minta didoakan, atau mau minta keteguhan iman, atau mau bangkit dari keterpurukan? Saudara angkat tangan, silakan di antara saudara jika ada. Makasih. Siapa lagi? Terima kasih. Makasih. Saudara cukup ditaruh di tempat dada saudara. Saya akan berdoa dari sini. Siapapun saudara, ini saatnya kita berada di dalam sebuah arena dan kita memerlukan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Bapa, tangan-tangan yang terulur, tangan-tangan yang tertumpang di dada, ini saatnya mereka mengambil sebuah komitmen dan mengambil sebuah keputusan. Ketika mereka punya beban berat, datang dan berikan kelegaan. Ketika mereka memerlukan kekuatan dari Tuhan, Tuhan datang dan berikan kekuatan darimu. Ketika mereka mengambil sebuah komitmen untuk hidup lebih dekat, lebih setia berdoa, lebih setia membaca kebenaran firman Allah, nyatakan janjimu agar apa yang mereka gumulkan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Mungkin di antara saudara ada yang sakit penyakit,
Yang hadir ini Tuhan, Kau jamah dan Kau sembuhkan. Mungkin jemaat-jemaat, mungkin ada yang di rumah yang sedang isoman, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sedang mengalami pergumulan-pergumulan keuangan. Kami percaya bahwa Yesus yang telah memanggil, Engkau akan memperlengkapi kami dengan kecukupan apapun. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan pegang erat janji kebenaran firman-Mu hari ini. Berdiri dengan kekuatan Tuhan sepenuhnya, mempergunakan, memakai seluruh perlengkapan senjata-Mu untuk bertahan dan untuk menyerang musuh. Bahkan kami akan tetap terus berjaga-jaga dan terus berdoa sambil memberitakan kabar baik, Injil damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri kebenaran firman Allah disampaikan ini. Biarlah Roh-Mu menguatkan, meneguhkan, memberkati kami. Sehingga kami keluar dari tempat ini dan jemaat-jemaat yang selesai mengikuti ibadah live streaming diteguhkan, diberkati, diberikan motivasi semangat hidup menjalani kehidupan yang sukar ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Kita saatnya akan menyaksikan atau mendengarkan warta gereja kita. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Esther Ika dalam Baptis News edisi Minggu 12 September 2021. Mari bersama kita menyimak warta gereja dalam minggu ini. Diinformasikan kepada seluruh jemaat GBIP, kegiatan peribadatan untuk tanggal 19 September 2021 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pukul 9 pagi. Kapasitas ruangan dengan protokol kesehatan 120 orang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Telembanua MTH. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook GBI Palembang secara live streaming, dapat memberikan komentar hadir melalui video yang Bapak Ibu Saudara-saudari tonton. Informasikan kepada seluruh calon baptisan bahwa pelajaran persiapan baptisan minggu ini dan minggu tanggal 19 September 2021 diadakan secara Zoom pukul 17.00. Untuk ID dan password akan dikirim di grup WhatsApp OKB. Bagi sidang jemaat dan simpatisan yang mau mencetak kartu vaksin, dapat mengirimkan link SMS yang diterima saat vaksin ke Ibu Angel TU GBIP. Jika bermasalah hanya menerima link SMS 1 kali, dapat dibantu oleh Ibu Angel dengan cara akses ke website Peduli Lindungi. Kartu vaksin kedepannya berguna untuk pengurusan dokumen seperti SIM, perjalanan, kunjungan ke mal, dan dokumen lainnya dengan biaya cetak Rp15.000 per kartu vaksin. Mari kaum remaja GBIP hadir dalam persekutuan PRBI via Zoom pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 6 sore dengan acara Jangan Panggil Aku Bocil, host keluarga Ceheni. Untuk ID dan password akan dikirim di grup. Seluruh kaum muda baptis diundang dalam persekutuan PKMB via Zoom pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 18.30 dengan acara Menghargai Hamba Tuhan Pembicara Saudara Yusa Triwibowo STH. Untuk ID dan password akan dikirim di WA Group. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja Bank BCA atas nama Pendeta Immanuel Ragiono STH, MA atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan gereja, khususnya bagi sidang jemaat GBIP yang terpapar COVID-19, dapat memberikan persembahan khusus COVID-19 melalui rekening BCA atas nama Pendeta Immanuel Ragiono STH MA atau Lorencia Agnes.
Contoh penulisan donasi Rp10.000 menjadi Rp10.019 dan nominal donasi seterusnya. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat GBIP dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat setiap hari pukul 21.00. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Pendeta Immanuel dan seluruh jemaat GBIP mengucapkan selamat kepada anggota gereja yang berulang tahun dalam minggu ini. 14 September 2021, Saudari Yunike Melisa. 15 September 2021, Ibu Bi Kiang Eng. 15 September 2021, Saudari VB Sisilia Kristiani. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Baptist News dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan beasiswa dari Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat atau simpatisan dan para donatur tahun 2021 itu akan dibagikan setelah ibadah ini selesai, ya, 12 September 2021 pukul 10:30 di ruangan sebelah, ya, di ruangan kelas samping gereja ini. Mohon agar anak-anak atau siswa dapat didampingi oleh orang tua atau wali dalam acara tersebut dan dapat hadir tepat waktu. Jadi nanti akan diserahkan beasiswa tersebut, ya, kepada masing-masing yang bersangkutan. Nanti dipersilahkan untuk ke ruang sebelah. Baik, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan di mana Engkau telah memimpin kami dalam ibadah. Dari awal pertengahan hingga akhir boleh dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang boleh mengingatkan kami, membangkitkan kami, memotivasi kami untuk kami boleh terus tegak berdiri dan mendapatkan atau mengakhiri pertandingan dengan kemenangan karena Tuhan yang menjamin. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, berkatilah mereka, berikan kekuatan kesehatan. Kami percaya bahwa kehidupan yang indah adalah kehidupan yang disertai Tuhan Yesus dalam perjalanan waktu mereka. Kami menyerahkan kesehatan mereka, masa depan mereka, dan aktivitas mereka hari-hari. Juga seluruh jemaat Tuhan berkati dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu ekonomi, keuangan, masa depan, pasangan hidup, pendidikan. Tuhan tolong mereka, ataupun perusahaan-perusahaan, usaha-usaha mereka. Mari kami menyerahkan biarlah tangan Tuhan menolong memberkati mereka. Kami juga menyerahkan Bapa untuk jemaat Tuhan yang setia memberikan pengabdian, baik melalui persepuluhan maupun persembahan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka berlipat kali ganda, karena mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan oleh anugerah-Mu dan Engkau layak untuk menerima pujian, kehormatan, sebagaimana firman-Mu, memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan kekayaan kami untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati untuk sekolah kami yang akan memulai mengadakan ibadah, mengikuti untuk pembelajaran secara terbatas yang hanya durasinya 2 jam dan muridnya pun terbatas sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Tuhan memberkati supaya berjalan dengan baik. Kami doakan, terima kasih untuk COVID-19 yang sudah mulai menurun, yang sudah mulai landai, dan juga kami rindu supaya di kota kami dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, Tuhan Engkau berkati. Sehingga COVID ini tidak merajalela dan tidak ada varian-varian baru, sehingga aktivitas masyarakat, dunia usaha, pendidikan semua boleh berjalan kembali. Berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah di dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, meninggalkan ruangan ini dan aktivitas bagi yang di rumah untuk kembali lagi. Tuhan memberkati kami. Saudara,
Arahkanlah pikiran, perasaan, dan hatimu. Yang berada di dalam ruangan ini, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus atas pengorbanannya di atas kayu salib. Dan biarlah penghiburan, kekuatan, dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk dan bersaat teduh. Silakan memberikan persembahan yang sudah diatur dan langsung pulang dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang mengikuti live streaming, sampai berjumpa minggu depan. Shalom.